Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2 muatan matematika. Oke, topik hari ini tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, di sini ada beberapa cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Yang ketiga, jika puluhannya juga sama, bandingkan satuannya. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Membandingkan bilangan menggunakan simbol, ya. Bu Novi jelaskan dulu, di sini ada perbandingan dua bilangan yang dapat ditulis dengan menggunakan simbol. Anak-anak bisa lihat di sini ada simbol lebih kecil dari atau kurang dari. Anak-anak bisa lihat simbolnya seperti ini. Oke, lalu yang kedua, lebih besar dari atau lebih dari dengan simbol seperti ini. Lalu yang ketiga, sama dengan, ya, sama bilangannya sama dengan simbol seperti ini. Anak-anak perhatikan dulu simbolnya, lebih kecil dari dengan simbol seperti ini, lalu lebih besar dari dengan simbol seperti ini, lalu sama dengan simbol seperti ini. Anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Sudah? Oke, kita lihat contohnya ya. Bandingkan dua bilangan berikut. Ada angka 137 dan 173. Manakah bilangan yang lebih besar? Atau manakah bilangan yang lebih kecil? Anak-anak lihat dulu bilangannya 137 dan 173. Oke, sudah? Kita lihat berdasarkan cara membandingkan yang pertama. Kita bandingkan terlebih dahulu adalah nilai ratusannya. Oke, kita lihat dulu ya. Angka 1 adalah ratusan, angka 3 adalah puluhan, angka 7 adalah satuan. Ini juga sama ya. Angka 1 ratusan, 7 puluhan, dan 3 satuan. Masih ingat yang kemarin ya, nilai tempat ya. Angka 1 nilai tempat ratusan, angka 3 puluhan, angka 7 satuan. Oke, sekarang kita membandingkan yang pertama dulu. Kita lihat nilai ratusannya terlebih dahulu. Nah, angka 1 dengan yang 1. Anak-anak bisa lihat angka 1 dengan yang 1 adalah sama. Oke, jadi sama dengan ya. Lalu kita lihat, kalau sama kita lihat yang puluhannya. Kita lihat puluhannya dulu. 3 dan 7. Mana yang lebih besar antara 3 dan 7? Oke, yang lebih besar adalah 7. Maka anak-anak bisa menulis simbolnya seperti ini. Oke, sudah. Nah, anak-anak tidak perlu membandingkan sisa bilangan yang di belakangnya antara 7 dan 3 karena sudah menemukan di 3 dan 7 ini. Oke, coba lihat lagi ya. 137 lebih kecil dari 173. 137 lebih kecil dari 173. Atau bisa dilihat atau ditulis 137 lebih kecil dari 173. Anak-anak kalau seperti ini, anak-anak memakai kata-kata tapi yang di atas simbolnya seperti ini. Oke, untuk lebih mengingatkan anak-anak atau mengerti ya, lebih mudah mengerti ya, coba lihat di sini. Nah, Bu Novi akan menggunakan gambar ya, gambar binatang. Coba. Mulut buaya menghadap ke angka yang lebih besar. Kita lihat ya, angkanya sama ya yang tadi ya, 137 dengan 173. Tadi lebih besar yang 173.
maka anak-anak bisa menulis simbolnya seperti ini. Nah, oke, Bu Novi menjelaskan dengan memakai gambar mulut buaya menghadap angka yang lebih besar. Atau kalau simbol yang sesungguhnya adalah yang di bawah ini. Oke, supaya anak-anak lebih mudah mengingat ya, mulut buayanya ini bukanya mengarah ke angka yang lebih besar. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Angka 345 dan 342. Kita lihat dulu ya yang di atas. 3 sebagai ratusan, 4 sebagai puluhan, 5 sebagai satuan. Sama. 3 sebagai ratusan, 4 puluhan, dan 2 satuan. Langkah yang pertama apa anak-anak tadi? Kita membandingkan nilai yang ratusan. Angka yang pertama dulu, yang hijau ini. Kita akan bandingkan dulu. 3 dengan 3. Sama ya. Oke, maka simbolnya sama dengan. Kalau masih sama, kita pindah ke angka yang kedua, puluhan. Kita lihat di puluhannya. 4 dengan 4. Sama. Oke, simbolnya seperti ini. Kalau masih sama, kita pindah ke satuannya. Angka 5 dan angka 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah angka 5. Maka bisa digambarkan simbolnya seperti ini. Oke ya. Bisa ditulis 345 lebih besar dari 342. Simbolnya, anak-anak lihat simbolnya ya. Atau 345 lebih besar dari 342. Nah, bagaimana kalau diingat-ingat yang tadi, mulut buaya? Ya, kita lihat ya. Nah, antara 345 dan 342, mana tadi yang lebih besar anak-anak? Oke, 345. Berarti masih ingat, mulut buaya menghadap angka yang lebih besar. Oke, nah seperti ini. Lalu simbolnya seperti apa? Seperti ini. Sudah lebih mengerti anak-anak? Ya, ingat ya, mulut buayanya ini mau makan angka yang besar, sehingga anak-anak lebih mudah mengerti dengan mengerjakan yang ini. Oke ya, yang melihat simbol seperti ini. Oke, lain, contoh yang lain. 529 dan 529. Kita lihat ratusannya dulu. 5 dengan 5. Oh, sama. Ya, sama dengan. Lalu ke puluhannya, 2 dan 2. Oh, ternyata sama. Oke. Lalu kesatuannya, 9 dan 9. Oke, sama juga. Berarti 529 sama dengan 529. Atau kalau dengan kata-kata 529 sama dengan 529. Oke, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di buku paket halaman 29. Dibuka buku paketnya Bu Pena, halaman 29. Sudah? Siapkan pensilnya dulu. Kita akan bersama-sama mengerjakan latihan soal ini ya. Sudah? Oke, isilah titik-titik dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya, gunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Sudah siap anak-anak? Oke, kita lihat yang nomor 1 dulu.
Anak-anak dilihat di sini nilai ratusannya 1 dengan 1 sama. Oke ya, kalau sama kita pindah ke bilangan puluhan. 2 dengan 2 sama. Oke, kalau sama kita pindah ke satuan. 0 dengan 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah angka 2. Berarti kalau anak ingat tadi, mulut buaya menghadap angka yang lebih besar, maka tandanya nah seperti ini. Nih ya, mulut buayanya ya. Bu Novi beri mulut buaya supaya anak-anak lebih mudah mengerti. Sudah? Oke, kita lihat yang berikutnya, yang samping 230 dengan 203. Kita lihat dulu. 2 dengan 2 sama. Kalau sama, kita pindah ke puluhan. 3 dengan 0. 3 dengan 0. Mana yang lebih besar? Angka 3. Berarti mulut buaya menghadap ke seperti ini ya. Mulut buaya menghadap angka yang lebih besar, jadinya tandanya seperti ini. Anak-anak lihat dulu. Oke, kita tidak perlu membandingkan yang satuannya karena kita sudah menemukan yang puluhannya. Oke, kita pindah ke soal berikutnya ya. 643 dan 611. 6 dengan 6 sama. Jadi kita pindah ke puluhannya. 4 dengan 1. Mana yang lebih besar? 4. Ingat, mulut buaya menghadap angka yang lebih besar, maka tandanya seperti ini. Nih ya, mulut buayanya ini menghadap ke angka yang lebih besar. Sudah, anak-anak? Oke, kita lihat soal berikutnya. 155 dengan 155. Anak-anak lihat dulu angkanya. 1 dengan 1 sama. 5 dengan 5 sama. 5 dengan 5 lagi sama. Berarti tandanya sama dengan. Sudah? Oke, kita pindah lagi ke angka berikutnya. 334 dengan 334. 3 dengan 3 sama. 3 dengan 3 lagi sama. 4 dengan 4 lagi sama. Berarti tandanya sama dengan. 334 sama dengan 334. Sudah? Oke, soal terakhir. 689 dengan 698. Mana yang lebih besar? Kita lihat dulu angka depannya, ratusan. 6 dengan 6 sama. 8 dengan 9. Mana yang lebih besar? 8 atau 9? 8 atau 9? Angka 9. Berarti tandanya oke, lebih besar atau mulut buaya menghadap ke angka yang lebih besar, yaitu 9. 689 lebih kecil dari 698. Oke, sampai di sini coba anak-anak sudah lebih mengerti? Oke, coba ya kita akan latihan lagi ya. Nah, anak-anak menulis soal nomor 1 sampai nomor 5 di buku kotak tematik. Ya, anak-anak menuliskan terlebih dahulu soalnya seperti ini. Ya, tulis dulu soalnya. Lalu nanti anak-anak menjawab dengan tanda lebih besar
lebih kecil atau sama dengan. Ya, anak-anak tulis di buku, tulis kotak tematik. Ya, tulis soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke. Ya, coba ditulis dulu ya, anak-anak keluarkan bukunya dulu, anak-anak tulis soalnya 1 sampai 5, lalu anak-anak menulis tandanya ya, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Oke ya. Nanti buat latihan di rumah ya. Oke, 1 sampai dengan 5. Nah, nanti anak-anak akan memfotokan hasilnya dan dikirim ke Google Classroom. Oke, cukup hari ini tematik tema 1 subtema 2 muatan matematika. Kita bertemu besok lagi.